Halo teman-teman, apa kabar Anda hari ini? Tetap semangat dan sehat selalu ya. Kali ini Uang Kas akan membahas topik yang menarik banget, yaitu uang datang ke orang yang punya pola pikir seperti ini. Pernah nggak sih kita heran kenapa ada orang yang kayaknya uang itu datang terus ke dia? Entah lewat gaji, usaha, atau bahkan peluang yang nggak kita sangka-sangka. Nah, ternyata bukan cuma soal kerja keras loh, tapi ada pola pikir khusus yang bikin mereka jadi magnet uang. Yuk, kita ngobrol santai kayak lagi nongkrong di kafe sore hari. Siapin kopi atau teh hangatmu, karena pembahasan ini bakal bikin kamu mikir, oh ternyata itu toh rahasianya. 1. Pola pikir nilai bukan sekedar gaji. Bro, pernah nggak kamu ngerasa capek kerja dari pagi sampai malam, tapi pas gajian tetap aja dompet rasa tipis? Banyak orang terjebak dengan pola pikir bahwa kerja sama dengan gaji bulanan. Padahal, uang itu sebenarnya lebih suka mampir ke orang yang punya nilai lebih. Bukan cuma ke orang yang nungguin slip gaji tiap akhir bulan. Coba bayangin kayak kita di kafe. Ada kopi saset 3 ribuan, ada juga kopi latte seharga 50 ribu. Bedanya apa? Nilai tambah. Latte itu bukan sekedar kopi, tapi pengalaman, suasana, bahkan prestise. Begitu juga dengan kita. Kalau cuma jual tenaga, ya harganya standar. Tapi kalau kita jadi problem solver, orang rela bayar lebih. Misalnya, kamu jago desain. Bikin logo bukan cuma gambar, tapi bikin brand orang hidup. Nah, nilai itulah yang bikin harga jasamu naik. Jadi jangan cuma mikirin kapan gaji naik, tapi tanyain ke diri, apa nilai yang bisa aku kasih sampai orang rela bayar lebih? Karena pada akhirnya, gaji itu bisa stagnan, tapi nilai diri selalu bisa berkembang. Dan itulah magnet uang yang sesungguhnya. 2. Pola pikir belajar seumur hidup. Sob, ingat nggak dulu waktu kita belajar naik sepeda? Lecet, jatuh, diketawain tetangga, tapi akhirnya bisa. Nah, pola pikir kayak gitu yang bikin orang sukses finansial. Nggak pernah berhenti belajar. Masalahnya, banyak orang mikir belajar cuma di bangku sekolah. Begitu lulus, buku ditutup, otak juga ikut tidur panjang. Padahal, dunia ini kayak kafe yang selalu ganti menu. Kalau kita nggak update, ya ketinggalan. Contoh nyata apa? Sekarang banyak peluang di dunia digital. Orang yang mau belajar investasi, bisnis online, desain, atau skill baru bisa dapat pemasukan tambahan. Sementara yang nungguin rezeki datang sendiri, ya gitu-gitu aja. Belajar itu nggak harus formal, bro. Bisa dari YouTube, podcast, buku, kursus singkat, bahkan ngobrol sama barista kafe pun bisa kasih insight baru. Yang penting, punya mentalitas bahwa otak itu mesin kopi. Kalau dirawat dan dipakai, selalu bisa ngeluarin racikan baru yang nikmat. Jadi, jangan gengsi belajar hal baru. Karena uang paling gampang nyamperin orang yang siap dengan perubahan. Dan orang siap itu adalah orang yang nggak pernah berhenti belajar. 3. Pola pikir mengelola bukan hanya menghasilkan. Sobat, pernah nggak lihat orang yang gajinya 2 digit, tapi akhir bulan tetap aja ngutang? Itu contoh klasik orang yang sibuk menghasilkan, tapi lupa mengelola. Bayangin lagi, nongkrong di kafe. Kalau kalah pesan ini itu tanpa mikirin isi dompet, ujung-ujungnya akhir bulan jadi anak kos sejati. Makan mie instan sambil ngelus dada. Padahal, kunci keuangan sehat bukan seberapa banyak uang masuk, tapi seberapa cerdas kita ngatur uang yang ada. Orang yang punya pola pikir finansial sehat, tahu kapan harus jajan, kapan harus nabung, kapan harus investasi. Bahkan dengan penghasilan kecil sekalipun, mereka bisa lebih tenang daripada orang yang gajinya gede tapi bocor halus. Uang itu ibarat tamu. Kalau rumah kita rapi dan nyaman, dia betah berlama-lama. Tapi kalau berantakan, ya kabur. Jadi bukan cuma soal ngejar uang, tapi bikin sistem supaya uang yang datang betah tinggal. Ingat bro, bukan penghasilan gede yang bikin kaya, tapi pengelolaan yang benar. Karena tanpa itu, uang bakal jadi tamu singgah yang nggak pernah mau balik lagi. 4. Pola pikir melihat peluang di balik masalah. Bro, ini asik banget. Kamu sadar nggak, bisnis-bisnis besar justru lahir dari masalah. Transportasi libet, lahir Gojek. Susah belanja karena macet, lahir marketplace. Jadi masalah itu sebenarnya mesin pencetak peluang. Tapi sayangnya, kebanyakan orang kalau ketemu masalah, langsung ngedumel. Kayak kita nongkrong di kafe, tiba-tiba hujan deras. Ada 2 tipe orang. Satu, ngomel karena nggak bisa pulang. Yang satunya langsung mikir, jual jas hujan pasti laku nih. Nah, itulah bedanya pola pikir kaya dengan pola pikir biasa. Orang kaya melatih diri untuk melihat celah, bukan sekedar hambatan.
Mereka tahu bahwa setiap masalah membawa potensi rejeki. Jadi lain kali kalau ketemu masalah, coba tahan dikit emosinya. Ganti pertanyaan dari, kenapa sih ribet banget? Jadi, apa peluang yang bisa aku ambil dari sini? Siapa tahu, justru masalah yang bikin kita kesal hari ini bisa jadi pintu rejeki terbesar dalam hidup kita. Kuncinya, jangan takut sama masalah, tapi belajar baca peluang di baliknya. 5. Pola pikir melayani lebih dulu. Sob, pernah nggak ketemu orang yang selalu ringan tangan bantuin orang lain, tapi rezekinya kayak nggak ada habis-habisnya? Itu karena mereka punya pola pikir, melayani dulu, hasil belakangan. Bayangin aja kafe favorit kita. Kenapa kita betah balik lagi, meskipun harganya ajak mahal? Karena pelayanannya ramah, baristanya senyum, suasana nyaman. Kita rela keluarin duit lebih demi pengalaman itu. Sama halnya dengan hidup dan bisnis. Kalau kita fokus memberi manfaat dulu, otomatis orang akan mencari kita. Rezeki datang bukan karena kita ngejar, tapi karena orang lain ngerasa kita bermanfaat. Sayangnya, banyak orang kebalik, pingin hasil dulu, baru mau melayani. Padahal, kepercayaan itu nggak bisa dibeli, harus ditanam lewat pelayanan. Jadi, kalau mau uang datang, jangan melulu mikirin, aku dapat apa? Tapi, mulai dari, aku bisa kasih apa? Percaya deh, hukum alam berlaku. Apa yang kita tabur, akan kita tuai. Dan pelayanan tulus itu hampir selalu kembali dalam bentuk rezeki yang nggak disangka-sangka. 6. Pola pikir tidak takut kehilangan. Bro, ini agak berat, tapi justru penting banget. Banyak orang gagal berkembang karena selalu takut kehilangan. Takut rugi, takut gagal, takut salah. Padahal, uang justru lebih suka mendekati orang yang berani ambil resiko. Coba bayangin, kalau kita terlalu takut kopi tumpah, ya sampai kapanpun kita nggak bakal bisa minum kopi. Sama juga dengan hidup, kalau kita terus main aman, kita nggak akan pernah nyicip peluang besar. Orang sukses tahu kalau kehilangan itu bagian dari perjalanan. Kadang untung, kadang rugi. Tapi semuanya jadi pelajaran. Mereka nggak biarin rasa takut ngiket langkah. Karena mereka sadar, uang hilang bisa dicari lagi. Tapi kesempatan hilang belum tentu datang lagi. Pola pikir ini bikin orang lebih fleksibel dan lebih cepat belajar. Mereka bisa bangkit dari kegagalan tanpa drama lebay. Jadi, jangan sampai rasa takut bikin kita stuck. Ingat, keberanian ngambil langkah seringkali jadi magnet terbesar buat uang. Karena bagi dunia finansial, orang berani sama dengan orang yang layak diberi kesempatan lebih besar. Kesimpulan. Nah coba, dari ngobrol kita di kafe ini, kita udah belajar kalau uang bukan sekedar hasil kerja keras, tapi juga hasil dari pola pikir yang tepat. Mulai dari berpikir soal nilai bukan sekedar gaji, lalu mau terus belajar seumur hidup, paham cara mengelola bukan cuma menghasilkan, bisa lihat peluang di balik masalah, punya hati untuk melayani lebih dulu, dan yang terakhir, nggak takut kehilangan. Kalau semua pola pikir ini kita latih, jangan heran kalau uang bakal makin betah datang ke kita. Nah teman-teman, sampai di sini video kita kali ini. Terima kasih Anda udah nonton. Jangan lupa like, share, dan subscribe ya. Dan di video berikutnya kita akan bahas materi yang tidak kalah seru dari materi video ini. Bye-bye!